Ini adalah Mercedes-AMG CLA 45S, salah satu Mercy paling sangar yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau. Nah, yang kita suka dari CLA 45 ini selain tampangnya yang kelihatan luar biasa gantengnya, itu juga mesinnya. Karena dia punya mesin 4 silinder yang bisa dibilang paling kuat, tenaganya di atas 400 HP. Nah, buat detailnya simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Mercedes-AMG CLA 45S. 1. Kasta teratas. Jadi apa sih CLA 45S? Intinya ini adalah CLA kelas yang dibangun secara khusus oleh AMG alias divisi performa tingginya Mercedes. Jadi kalau kalian ingat Mercedes-Benz CLA 200 yang pernah kita review dulu, nah CLA 45S ini adalah model performa tingginya. Terus kenapa CLA 45S? Kenapa namanya bukan CLA 35 gitu? Kayak si A35 yang pernah kita review sebelumnya. Nah, 45S adalah kasta teratasnya AMG buat model compact cars kayak A-Class dan CLA Class gini. Jadi urutannya ada 35, 45, dan yang paling tinggi 45S. Jadi di luar negeri sih ada aja sebenarnya CLA 35 dan CLA 45 yang nggak pakai huruf S. Tapi yang dimasukin Indonesia sini langsung yang kasta teratasnya CLA 45S. Mantap! 2. A45 dan shooting brake. Nah, gilanya, selain CLA 45S yang model standar ini, atau Mercy nyebutnya CLA Coupe, meskipun dia 4 pintu ya, Mercy Indonesia juga bawa 45S dalam jenis lain, tepatnya A45S, si hatchback paling garangnya Mercy. Dan satu lagi, CLA 45S Shooting Brake, yang bokongnya luar biasa seksi ini. Gila! Jadi kalian bisa nikmatin 3 AMG super sangar ini dengan model yang beda-beda nih. Asik juga ya. Soal harganya, yang paling murah A45S dan yang paling mahal CLA 45S Shooting Brake. Tapi selisih harga ketiganya nggak nyampe 100 juta kok. Jadi tergantung selera kalian aja sukanya yang mana. 3. 4 silinder terkuat. Dari semua aspek CLA 45S ini, yang paling spesial ada di bawah sini, mesinnya. Kayak model AMG yang angkanya 45, 63, atau 65 lainnya, ini adalah mesin one man, one engine-nya AMG. Yang artinya pembuatan per mesinnya dilakukan oleh satu orang spesialis AMG yang tanda tangannya tertera di situ. Tapi di mesin 4 silinder M139 ini, prinsip one man, one engine-nya agak beda dari yang 8 silinder. Di sini tetap dirakit oleh tangan manusia, tapi dibantu oleh proses digital dan logistikal yang full baru. Jadi jauh lebih modern. Oke, ini adalah mesin 4 silinder versi produksi terkuat di dunia dengan kapasitas 2000 cc berturbo yang tenaganya nyampe 416 HP atau 421 PS dan torsinya 500 Nm. Bayangin, 4 silinder tapi tenaganya kayak mesin 8 silinder. Bener-bener sadis. Tapi mesin ini kuat bukan cuma karena gedein turbo doang ya, kayak di mobil-mobil modifikasi gitu. Banyak banget sistem-sistem pinter yang ngebuat mesin ini sanggup ngehasilin tenaga segitu. Kita nggak bakal bahas super detail lah karena ini bener-bener teknis yang ribet banget. Dari twin scroll turbonya, kompresor dan turbinnya dipakein roller bearing buat ngurangin friksi, dan hasilnya turbonya bisa muter sampai 169.000 RPM lebih cepat. Dari posisi mesin yang dibalik 180 derajat, jadi lihat kan turbonya ada di belakang mesinnya tuh. Jadinya intake-nya ada di depan dan mempercepat proses aliran udaranya, plus ngebuat mesin 4 silinder ini jadi sangat rendah. Pemakaian crankcase full aluminium ngebuat mesin ini berteriak sampai 7.200 RPM, yang sangat tinggi loh itu buat sebuah mesin turbo. Pemakaian electronic charge pressure control ke turbo, dan boostnya maksimalnya nyampe 2,1 bar. Gila! Coating silinder linernya dengan yang Mercy sebut sebagai nano slide yang tadinya dipakai di mesin F1 Mercy. Ada juga 2-stage fuel injection, terus ada klep exhaust yang lebih besar, penggunaan electric water pump, dan masih banyak lagi.
Bener-bener mesin yang super canggih dan sebuah pencapaian luar biasa di dunia otomotif. Anyway, transmisinya dual clutch 8 percepatan yang dikontrol pakai tuas di kanan setir ini kayak biasa dan bisa di override ke manual pakai tombol di sini. Jadi kita bisa pakai kontrol pakai pedal shift ini yang sangat besar. Dan karena ada nama 4MATIC Plus-nya, ini penggerak 4 roda ya. Tenaganya bisa didistribusikan dengan variabel bebas dari ban depan dan belakangnya. Tapi karena ada AMG torque control-nya, jadi torsi yang diterima ban belakang kiri dan kanan pun bisa dikontrol juga. Mode berkendaranya ada cukup banyak, yang ngubah respon gas dan transmisi, AMG Dynamics yang ngatur karakter all-wheel drive dan stability controlnya, dan suara knalpotnya. Mode berkendaranya ada comfort, individual, slippery, sport, Sport Plus, dan Race yang paling sangar. Dan klaimnya CLA45S bisa sampai 100 km per jam dari 0 hanya dalam 4 detik aja. Luar biasa kencang. Masih banyak banget lagi ubahan ke sasis yang dilakuin AMG dari CLA standar. Tapi kita bahas lengkap pas cobain langsung mobil aja ya. Buat sekarang kita dengerin aja suara mobilnya. Ini suara kalau dinyalain seperti biasa. Kalau pakai AMG Emotion Start yang tekan pedal shiftnya sambil klik tombol startnya. Ini suara knalpotnya kalau di mode standar. Dan ini suara knalpotnya kalau di knalpot yang powerful atau di mode Sport Plus. Asik ya? 4. Drift Mode dan Launch Control. Meskipun penggerak 4 roda, tapi CLA45S dan A45S sama-sama bisa ngedrift loh. Caranya unik nih, pakai yang disebut Drift Mode. Jadi kita masukin mode ke Sport Plus, masukin giginya ke manual, dan matiin total traction controlnya. Tinggal klik pedal shift kanan buat konfirmasi deh. Nah, tapi drift mode-nya ini bukan dilakuin dengan memutuskan axle depan dari belakang, tapi pakai 2 kopling pintar yang kontrol diferensial belakang dengan sistem torque control khusus AMG Torque Control yang bisa ngebuat ban belakang jadi overspeed dan jadinya bisa ngedrift. Sadis. Dan tentunya ada launch control juga atau disebutnya race start supaya bisa benar-benar memanfaatkan seluruh torsi dan tenaganya dengan maksimal ke tanah pas lagi start. Cara aktifinnya cukup masukin ke mode sport, sport plus atau race dan tinggal tahan pedal rem sambil injak pedal gas dan nanti konfirmasi race start bakal muncul. Lepas pedal remnya dan CLA45S ini bakal langsung melesat super kencang. Nice. 5. Eksterior sangar. Meskipun ini jadi salah satu AMG dengan performa tersangar dengan harga yang masih sangat-sangat masuk akal, tapi ini sama sekali nggak ngebuat tampang CLA45S jadi kelihatan murah. Malah ini masih jadi salah satu Mercy yang tampangnya paling kita suka. Kelihatan luar biasa sangar dari depan, tapi sangat cantik dari samping dan dari 3/4 belakang juga. Karena bentuk ala coupe 4 pintunya itu. Oke lah, dibanding CLA200, CLA45S ini lebih pendek 2 mm karena bentuk bumper yang sedikit beda, tapi lebih lebar dan tingginya lebih pendek. Oh, dan warna Dove yang kalian lihat ini adalah opsi tambahan ya, tepatnya opsi warna Designo Mountain Grey Magno seharga 85 juta. Wow! Detail depannya, grillnya khasnya Geng 45 pakai Panamericana grill dengan garis-garis vertikalnya dan dengan logo AMG-nya itu. Bumpernya juga jauh lebih sangar dibanding CLA yang biasa dengan lubang yang lebih besar-besar. Dan yang unik, lubang di sebelah kiri itu beneran berlubang besar dan langsung tembus ke salah satu radiatornya. Sedangkan yang sebelah kanannya solid nggak bolong gini ya. Nah, karena mesinnya bisa dibuat lebih rendah, jadi kap mesinnya juga sedikit lebih rendah dibanding CLA standar dan kelihatan lebih proper jadinya. Lampunya persis banget kayak CLA 200 biasa karena dia tetap pakai model high performance LED-nya Mercy. Sayangnya kasta tertinggi lampunya Mercy si multi beam LED nggak masuk nih. Ini jelas full LED lah ya. Lampu besarnya proyektor LED, sedangkan lampu jauhnya LED di luar proyektornya. Sampingnya, khasnya CLA yang paling kelihatan adalah atapnya yang nukik perlahan, jadi nggak ada patahan dari atap ke jendela belakangnya. Bikin kesan lebih kayak coupe dibanding sedan pada umumnya. Dan kayak CLA biasa, tentunya ini frameless ya. Pilar B-nya cuma satu frame aja, dan begitu pintunya dibuka, jendelanya nggak ada frame yang ngitarin dan ngasih efek lebih berkelas kalau dilihat. Mantap!
Karena ini frameless, jadi pas pintunya dibuka, dia kacanya bakal turun sedikit dulu dan bakal naik lagi pas udah kita tutup. Nah, pembeda AMG-nya yang agak nggak kelihatan, sebenarnya fender depan dan fender belakangnya ini dibuat lebih lebar karena track ban totalnya yang lebih lebar dibanding di CLA biasa. Tapi karena CLA aja track bannya udah lebih lebar dibanding A-Class standar, jadi emang di CLA 45 ini nggak terlalu kelihatan sih bedanya. Lebih kelihatan kalau yang di A45. Handle pintunya kayak biasa, ada chrome sedikit di atasnya, spionnya ada lampu seinnya dan velgnya. Nah, velg khusus AMG nih. Meski sayangnya sih emang yang dimasukin ke sini versi yang agak kecil, 18 inci depan belakang sama ukurannya. Bannya 245/40 ZR18. Kalau dilihat bentuk velgnya agak kayak NK Spider ya. Belakangnya kayak CLA standar dengan buntut yang cenderung panjang dan ala coupenya Mercy. Lampunya sipit dan pintu bagasinya dibuat rata dengan nomor plat di bawah. Nah, pembeda AMG-nya ada ducktail yang cukup besar ini dan bumpernya yang lebih sangar dan ada diffuser besarnya itu. Dan knalpotnya ada 4. Bulet-buletnya luar biasa besar nih, diameternya 90 mm. Semuanya bertuliskan AMG gini di atasnya. Super nice. Lampu belakangnya sama persis kayak CLA 200 biasa ya, full LED tentunya. Interior mewah dan sporty. Kayak CLA standar, interior CLA 45S ini juga kelihatan sangat futuristik. Tapi selain mewah ala Mercy biasanya, di sini juga diperlihatkan unsur sportinya. Buat kalian yang pernah masuk interior Mercy kelas compact kekinian kayak A-Class, B-Class, GLA atau GLB gitu, pasti udah langsung familiar lah ya sama beberapa bagiannya. Dan di sini ada panoramic sunroofnya ya, yang jadi makin berasa mewahnya. Ubahan dari AMG ada beberapa nih. Setirnya, setir khusus AMG yang punya bentuk sangat mengotak dan bagian kiri, kanan, dan bawahnya rata yang ada garis tengah di bagian atasnya. Dan ada 2 layar di kiri kanan ini buat kontrol lebih cepat. Dan pedal shiftnya juga lebih besar dibanding biasanya. Yang beda lagi, panel yang dipakai di dashboard ini ada tulisan AMG-nya. Jadi begitu masuk mobil langsung tahu kalian gak masuk ke Mercy biasa. Kayak A35 yang pernah kita review juga, panel konsol tengahnya ini beda sama yang di CLA 200 biasa. Sedikit lebih tinggi dan lebih melebar di ujungnya yang Mercy sebut AMG Center Console dengan bagian atas piano black dan ada tutupnya. Seal plate-nya bukan bertuliskan Mercedes-Benz tapi AMG gini ya. Joknya ini jok kasta tertingginya yang disebut AMG Performance Seats yang luar biasa sporty ini bentuknya. Ngebedain dari bentuk jok CLA biasa yang bahkan udah sporty. Ini kelihatan kayak jok balap tapi versi lebih mewahnya dengan bahan kombinasi kulit dan Alcantara. Meski sayang sih, performance seats yang di sini di bawahnya yang manual. Jadi di door terima ini kelihatan kan nggak ada kontrolnya kayak Mercy biasanya. Jok belakangnya mirip kayak di CLA biasa ya, yang headrest kiri kanan ya pakai mode yang terintegrasi gini, jadi kelihatan lebih sporty juga. Buat pemakaian bahan, dashboard yang bagian atas dilapis kulit sintetis yang ada jahitan warna kuningnya, sedangkan bawahnya bahan soft touch dan ada panel AC-nya berbahan metal-metal. Begitu juga kontrol AC-nya, sedangkan door trimnya yang paling atas berbahan kulit sintetis berjahitan kuning juga, tengahnya Alcantara, tapi yang paling bawah masih plastik ya. Tentunya ambient lighting juga ada di mana-mana. Dan dari head unitnya bisa diganti jadi 64 warna atau pakai beberapa kombinasi warna. Rasa duduknya, pintunya sangat berat nih dan bukannya jelas sangat lebar ya. Nampaknya luar biasa rendah nih. Nah, posisi duduknya luar biasa rendah juga. Kalau dari datanya sih lebih rendah 2 mm dibanding di CLA yang biasa. Dan yang jelas ini supportnya, joknya sangat memeluk. Bener-bener enak buat yang mau enjoy bermanuver cepat tapi emang agak nyiksa kalau yang badannya kegedean. Pengaturan joknya manual, tapi manualnya 10 arah, banyak. Termasuk leg extender juga nih. Ya masih oke lah meskipun gak elektrik. Yang penumpang depan sama persis, manual 10 arah juga. Headrestnya terintegrasi ya, tapi perfect kok buat orang yang tingginya 170 cm ke atas. Posisinya udah sangat maju nih, jadi kalau kita sandaran sambil nyetir, kepala kita nggak ngedanga. Nice! Sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk dan ini panjang ya, jadi bisa sambil pegang setir juga. Yang di pintu buat sandarannya dilapis suede jadi lembut. Sayangnya seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun. Setirnya tentu bisa tilt dan teleskopik ya, manual. Headroomnya masih cukup aman meski emang kepotong sunroof ini. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya. Detail yang di depan, sun visornya sama-sama ada card holder di kiri kanannya dan ada vanity mirror plus lampunya. Lampu kabin di depan kayak biasa. Ada 2 di bawah spion tengah ini dan yang besar di tengah ini. Tapi kayak kebanyakan Mercy yang ada nama coupenya, CLA ini juga nggak ada pegangan tangan plafonnya. Sekarang kita ke belakang.
Pintu belakang juga termasuk berat banget ya. Bukannya sebenarnya masih lebar, tapi karena atap belakangnya CLA bener-bener rendah, jadi pas masuk kepala kita harus nunduk banget supaya nggak kejedot. Nah, posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi dibanding duduk di depan. Tapi ini lebih rendah 2 mm juga dibanding CLA 200 biasa. Tapi sayangnya kayak kebanyakan compact carsnya Mercy, dudukan jok bawahnya ini termasuk terlalu rendah. Jadi sudut paha orang dewasa kayak kita bakal naik kayak gini. Dan ini pasti bakal bikin pegel buat perjalanan jauh. Tapi ruang gerak sepatu di bawah jok depan masih lumayan sih, meski joknya di set paling rendah. Dan dibanding CLA yang dulu, ruang kaki ini juga jelas termasuk jauh lebih lega. Yang gak lega, ruang kepalanya termasuk sangat mepet karena bentuk atap kupenya itu. Nah, headrest kiri kanannya terintegrasi gini ya, yang gede modelnya. Cuma yang tengah yang adjustable. Sudut sandaran joknya fix alias nggak bisa diubah-ubah, standar lah, nggak terlalu rebah dan nggak terlalu tegak. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis bahan suede juga kayak di depan jadi lembut. Dan di tengah sini ada armrestnya ya buat sandaran lebih rileks lagi. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus agak ngelipat gini. Nah, gundukan di lantai tengahnya sangat tinggi, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan jok di tengahnya juga lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Begitu juga sandarannya yang sangat keras. Ya, tapi karena ada headrest, minimal kepalanya nggak ngendang lah ya pas sandaran. Dan tentunya udah pakai seat belt 3 titik. Detail lain di belakang ada ventilasi AC nih di tengah sini, jadi nggak perlu nungguin anginnya lama dari depan. Sama kayak di depan, di plafon belakang sini nggak ada pegangan tangan juga. Tapi di kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya yang bisa dilipat gini kok. Dan lampunya ada 2 ya, di kiri dan di kanan sini. 7. Fitur berlimpah. Yes, meskipun mobil ini lebih ngutamain performa, tapi soal fitur sama sekali nggak bisa diremehin loh. Dibanding di CLA 200 biasa, di sini ada panoramic sunroofnya. Nggak gede-gede banget sih, tapi buat sedan kecil gini oke lah. Kayak di AMG GT dan GLE 53 yang kita review sebelumnya, di setirnya ada 2 layar gini nih. Yang kanan kalau diputer-puter bisa ganti-ganti mode berkendara. Dan kalau ditekan langsung masuk mode individual. Sedangkan yang di kiri kalau ditekan layarnya bisa ganti-ganti mau set ke apa aja. Dan kalau ditekan tombolnya di sebelah kirinya, nanti fungsinya dari mode yang kita pilih bakal jalan. Lanjut, kasnya Mercy kekinian. 2 layar yang dibuat satu frame ini. Dan dibanding di CLA biasa, di sini dapat beberapa fitur khusus AMG di layar-layarnya. Masing-masing layarnya 10,2 inci, yang head unit bisa dikontrol langsung dari layar sentuhnya, atau bisa pakai trackpad di bawah sini, atau bisa juga pakai trackpad kecil yang disetir sebelah kiri. Kalau instrumen clusternya dikontrolnya pakai trackpad yang setir sebelah kanan ya. Instrumen clusternya bisa ganti pakai 3 tema yang beda, klasik, sport, dan karena ini AMG beneran jadi satu lagi super sport. Sebenarnya ada satu mode lagi, understated buat yang paling simple. Layar yang di kiri kanannya juga bisa diganti-ganti nih. Yang kanan bisa diganti dari tachometer jadi TPMS, boost dan power meter, keterangan detail mode yang lagi dipakai, G-force meter, konsumsi real time, map GPS, dan status assistance mobilnya. Yang kiri bisa diganti dari speedometer jadi jam, info berkendara from start atau from reset, sisa jarak berkendara dan info perjalanan, layar media, dan speedometer digital. Yang di tengah ada layar assistance buat lihat jarak dekat jauh sama mobil depan, attention assist, dan kalau dibuat full screen jadi kayak gini. Layar Bluetooth teleponi, layar navigasi yang kalau dibuat full screen jadi gini. Layar khusus AMG yang isinya boost plus power meter, boost dan temperatur macam-macam, info detail mode, dan G-force meter. Lanjut, ada info trip meter dan segala info yang berhubungan kayak konsumsi BBM dan lain-lainnya. Layar radio, layar media, dan layar TPMS, pengingat servis, indikator coolant, dan lain-lainnya. Head unitnya enak nih, ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Jadi kalau sambungin iPhone atau Android bisa nyetel lagu dari Apple Music atau Spotify dan bisa pakai Google Maps, Waze, dan lain-lain. Ada MBUX juga buat voice command system Mercy yang bisa diaktifin pakai kata Hey Mercedes. Contohnya buat beberapa perintah ini. Turn on AC. Okay, I'm activating the air conditioning. Hey Mercedes. How may I help you? Set the driver's side AC to 25 degrees Celsius. I'm setting the temperature on the driver's side to 25 degrees. How can I help? Change ambient light to red. Okay, I am changing the color. Hey Mercedes. How can I help? Turn off cabin light. I'm switching off the reading light. Lanjut, bisa buat navigasi, radio, media,
di sini nggak ada seat kinetics ya karena joknya manual. Bisa buat ganti ambient light. Nah, di sini ada aplikasi AMG Track Pace, semacam telemetri buat ngukur performa akselerasi kita atau waktu kita di sirkuit. Mantap. Dan buat lihat status beberapa detail mobilnya juga agak beda nih dari CLA yang biasa. Settingsnya ada car wash mode buat lipat segala hal pas kita mau masuk ke cuci mobil otomatis. Bisa set detail fitur safety, settings mobil kayak easy entry exit, auto lock, spion lipat elektrik, dan lain-lainnya lagi. Mantap! Di depan sini ada satu USB port nih, Type C, plus satu power outlet. Dan di balik laci konsol tengah sini juga ada satu lagi USB port Type C, dan di belakang ada satu lagi USB port Type C. AC-nya dual zone auto climate control alias suhu kiri dan kanan bisa dibedain, dan ini nyambung sama ambient lighting-nya. Jadi kalau kita naikin suhunya, lampu yang di sisi dinaikin jadi merah, dan kalau diturunin jadi biru. Suhu paling panas 28 derajat Celcius dan paling dingin 15,5 derajat Celcius. Jelas ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga, dan ada ventilasi AC belakangnya. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kekunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya, dan kuncinya kebuka, sekaligus spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi tinggal tap alur kecil ini di handle-nya dan mobilnya kekunci plus spionnya nutup lagi. Dan ini bisa dilakuin dari semua pintu ya. Oh, dan kuncinya kalau kita tahan tombol unlock-nya bakal buka semua jendela dan sunroof-nya nih. Kalau kita tahan yang lock bakal nutup semua lagi. Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya. Lanjut, rem parkirnya tentu pakai model elektrik di kanan sini. Dan ada brake hold juga ya buat nahan remnya kalau kalian tahan pedal remnya agak dalam. Lampunya otomatis, wipernya otomatis, ada cruise control juga meski belum adaptif, plus ada speed limiter, tombol-tombol audio di setir plus teleponnya juga ada, spion tengah elektrokromatik, keempat jendelanya auto up down, dan ada buat parkir otomatis juga. Oh, dan ada penghangat jok depan nih di sini. Sayang sih beberapa fitur kayak head up display nggak dibawa, tapi ini juga udah termasuk oke lah. 8. Safety lengkap. Fitur keselamatannya CLA45 ini kurang lebih mirip di A35 yang udah kita review sebelumnya. Termasuk sangat lengkap meski banyak sih opsi safety aktif yang nggak dibawa. Yang paling sangar, remnya luar biasa besar. Yang depan diameternya 360 mm dan lebarnya 36 mm. Sangat besar. Kalipernya 6 piston model fix nih. Dan kalipernya warna merah gini dengan tulisan AMG warna hitam. Rem belakangnya diameternya 330 mm dengan lebar 22 mm. Kalipernya 1 piston model floating. Sistem remnya ABS, EBD, brake assist dan macam-macam udah komplit juga lah ya. Airbagnya totalnya ada 7, 2 di depan, airbag lutut pengemudi, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag curtain yang memanjang di pilar depan sampai belakang. Stability controlnya disediain tombol sendiri di tengah sini, jadi nggak kayak CLA biasa yang di head unit ya. Dan bisa pakai shortcut di setir juga. Kalau dipencet sekali dia masuk ke traction control sport, dan kalau ditahan lama nanti dia full mati. Di belakang ada 6 sensor parkir terintegrasi, dan di depan juga ada 6 sensor terintegrasi. Ada indikatornya di head unit sini yang jelas, dan bisa kita mati nyalain juga dari head unitnya. Kamera belakangnya juga yang model sembunyi di balik emblem ini dan baru keluar pas kita masuk gigi mundur ya. Ada garisnya juga nih yang ikut belok pas kita puter-puter setirnya. Ada dudukan ISOFIX juga buat jok bayi di belakang. Dan yang lebih canggih kayak Mercy biasanya, ada rem otomatis yang bakal ngasih peringatan kalau ada kemungkinan bakal nabrak mobil depan, dan kalau nggak kita gubris dia bakal ngerem secara otomatis. Ada pengukur tekanan ban juga, ada attention assist yang bakal ngingetin kalau kita udah capek berkendara, ada blind spot assist yang bakal nyalain indikator merah di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta, dan bakal bunyi plus kedip kalau kita tetap nyalain lampu sin ke arah itu. Lengkap kan ya? Sayang sih beberapa fitur safety-nya nggak dibawa, kayak kamera 360 derajat yang bahkan aslinya aja di depan sini udah ada dudukan buat kamera loh, tapi nggak ada kameranya. Atau fitur kayak lane keeping assist atau adaptive cruise control juga nggak ada. Ya tapi minimal ini aja udah cukup banget lah. 9. Bagasi dan storage. Bagasi CLA45S masih manual nih, belum elektrik. Tapi buat bukanya banyak caranya. Bisa dari remote sini, ditahan tombolnya. Bisa pakai tombol di dalam sini. Bisa pakai gestur tendang, jadi cukup kantongin aja kuncinya dan tendang bagian bawah mobilnya dan kebuka pintunya. Dan bisa juga kantongin kuncinya, deketin mobil dan pakai emblemnya ini buat kita buka.
Nah, buat sebuah performance car, bagasinya CLA termasuk lumayan besar nih. Lihat aja tuh panjangnya ke dalam. Bibirnya emang lebih menyempit di bawah ya kasusnya Mercy biasanya. Tapi ini sangat lebar, gak masalah buat masukin barang lebar. Tapi kayak Mercy Coupe lainnya, jarak tanah ke bibir bagasinya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau mau masukin barang berat, jelas angkatnya bakal PR. Dan bibir sama lantainya ada jedanya cukup tinggi ya. Jadi kalau keluarin barang harus diangkat dulu. Detail bagasinya, engselnya udah ditutup cover gini nih. Jadi kalau kita naruh barang di bawahnya nggak bakal kegencet. Segitiga merahnya posisinya seperti biasa di sini ya. Dan ada lampu ini di pintunya yang merah ngadep ke jalan dan yang putih buat terangin bawahnya. Dan ada satu lampu lagi di bawah sini. Mantap. Ini detail bagasi kanannya nggak ada apa-apa sih di sini. Yang sebelah kiri juga nggak ada ya. Di bawah lantainya ada kompartemen kecil dan beberapa toolkit ya. Kayak biasa nggak ada ban serep. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 40/20/40. Yang artinya yang tengahnya bisa dilipat dulu dari depan supaya kita bisa masukin barang super panjang tapi kecil. Nah, kalau mau lipat jok kiri dan kanannya ada tuasnya dari belakang nih. Tinggal ditarik terus nanti joknya kita dorong. Nah, kalau dilipat yang kanan masih bisa buat duduk 2 penumpang di sebelah kirinya. Kalau kita lipat semuanya, enaknya lantainya rata nih. Jadi kalau mau majuin barang tinggal kita dorong aja. Dan buat tutup pintu bagasinya karena manual jadi disediain handle kayak gini. Tapi ini sangat ringan kok. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain. CL45S ini diimpornya dari Hungaria ya, jauh ya. Tapi karena ini adalah AMG One Man One Engine, jadi mesinnya dibawa langsung dari Affalterbach, Jerman. Mantap. Kalau buka kap bensinnya, CL45S minta spek bensinnya termasuk tinggi nih. Disarankan RON 98 kayak Pertamax Turbo gitu. Meski emang kalau lagi emergency boleh sih pakai RON 95 kayak Shell V-Power atau BP 95 gitu. Dan tentunya kayak setiap Mercy lainnya di Indonesia, A45S juga dapat ISP alias Integrated Service Package alias servis jasa dan spare parts-nya full gratis selama 3 tahun pertama tanpa batasan kilometer. Mantap! So, gimana menurut kalian soal Mercy CL45 ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Mood Indonesia supaya kalian dapat video-video kayak gini lainnya. See you next time!